gengs, welcome YouTube channel. Nah, hari ini aku mau ketemu sama seorang. Dia adalah salah satu musisi juga. Siapakah orangnya? Kalian masih penasaran? Tapi sebelum itu, buat yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Yang pastinya aku mau ngajak dia untuk ngojek, ngerti. Tapi aku janjiannya di sini. Katanya ini tempat miliknya dia gitu, tapi nggak tahu orangnya di mana. Mana ya? Tahu. Nah, aku mau ketemu dia. Aku mau cerita. Aku mau ngobrol, jegek bareng dia. Bagaimana keseruan aku hari ini? Nah, aku mau ketemu orangnya dulu. Kalian mau ikut nggak? Oke, let's go. Cawi. Hai, Swastiastu. Halo, Bidego. Wah, apa kabar nih ya? Aduh, lagi main gitar. Biasa setiap hari. Oh gitu, ini tempatnya gitu? Iya. Ya ampun, bagus banget. Iya. Halo Teman-temannya kayak Rempong, apa kabar? Iya, Bidego apa kabar? Baik. Astagfirullah. Ini modifikasi, nggak ada modifikasi pakai masker ya? Oh enggak, susah, ngomongnya susah. Susah ya benar. Iya, susah ngomongnya. Bidego, aduh. Iya. Kita duduk di mana nih ya, Kak? Duduk. Nggak disuruh duduk gue Oh iya, jangan duduk dulu. Kita jalan-jalan dulu dikit sini. Oh gitu. Ini Ya. tempatnya Bidego Iya. ya. Kalian buat teman-temannya Gek Rempong, sahabat-sahabatnya yang sering nonton YouTube-nya Gek Rempong, Ya. biar tahu tempat saya ini keren. Oh keren, iya benar, keren banget. Tadi baru masuk tuh kelihatannya asri banget Iya. gitu ya. Tempat Gek mau nongkrong duduk asri. di mana? Itu bisa kita lihat di sinilah. Oh, Iya. Bidego, ini Iya. dari kapan buka kayak gini? Udah setahun kita bukanya, cuman emang buka dari pagi sampai sore aja. Oh gitu. Tapi tempatnya bagus ya, kalau malamnya enak kayak ini. Iya, karena di Paspa kan lagi ditutup saat ini karena PKM, nggak bisa buka Nggak bisa. malam. Ya. Oh gitu. Jadi kitanya masih di sini. Di sini. Cuma duduk di mana? Mau di sini atau di aja sana? deh. Sini, sini aja. Ayo. Ini tempat apa ya? Ngopi-ngopi gitu ya? Ya, orang mau cari rujak, batanto kayak gitu. Gitu. Ya, physical distancing-nya harus jalan ya. Oh iya, Asik. segini. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Yang penting sih, udah ya. bersih. Udah benar-benar bersih, Udah lahir bersih, batin. ya, lahir ya. batin. Bidego, Aduh, iya. kesibukannya apa dong sekarang? Saat ini masih di sini di warung, terus ya buat lagu, masih nyanyi juga. Masih buat di lagu. live streaming saya jangan lupa buat teman-teman tontonin sore-sore nge-show setiap hari Minggu jam 3 sore sampai jam 5. Di mana tuh? Kadang di sini seminggu, di sini minggu depannya lagi di Bali Bareng Seluler. Terus kita ganti-ganti biar nggak ngebosenin. Oh gitu. Nanti Gek Rempong harus datang loh. Iya dong, boleh dong. Nanti diundang ya kan. Aduh. Gimana Gek kabarnya? Aku baik-baik aja, segini-gini aja. Asik. Jadi ngevlog nih sekarang. Iya, nggak pernah show, ya ampun, gila banget. Tapi mau gimana dong, kita kan juga harus mengikuti protokol dari pemerintah. Benar. Juga. Karena Ngikutin kan nggak bisa aja, saat ini nggak ya. bisa. Ini bagus sih, salah satu ide kreatif yang perlu ditekuni juga. Ada Astengkara, jangan lupa subscribe Iya, teman-teman. subscribe. Ya. Like and subscribe. Like and subscribe, bener. Iya benar. Aduh. Aduh. Bidego, kita ngobrolnya harus serius nih kayak hari ini. Wah, serius. Kayaknya keringat dingin saya Aduh, nih hari kayak ini. aku tuh banyak pertanyaan gitu yang harus ditanyakan. Aduh. Iya, ini susah. Cerita mungkin. nggak ya? Iya, mungkin orang-orang kan yang nonton di rumah, yang Nah, pada ngeliatin handphone, ngeliatin TV, ngeliat Bidego. Itu Ngerti. siapa sebenarnya dan gimana sebenarnya, kan mereka nggak tahu dong. Iya, ya. Makanya sekarang di sini harus dibuka semuanya. Gitu aja ya. Biar tahu siapa sebenarnya Bidego. Asik. Iya, tapi aku tahu sih Bidego tuh ya seperti itu, tapi
Seperti itunya gimana? Seperti itu. Jadi kan baru muncul. Nah sekarang dulunya kemana kan kita harus dipertanyakan. Iya. Kalau kalian mau tahu, subscribe lagi. Tetep dong. Iklannya subscribe ya. Iya, Iklannya subscribe ya. lagi. Ya bercanda. Biar seru aja Kenapa gitu. biar seru, asik. Beda Go. Iya. Sebenarnya dari kapan sih memulai terjun ke dunia musik ini? Soalnya aku kan lihatnya baru kan, tapi Iya. ada karya di belakangnya itu. Aku Asik. kepo deh. Saya udah berkarya di tahun 2004. Mulai fokus berkarya. Jadi mulai mengarang-arang lagu, buat-buat lagu, Iya. terus beberapa karya itu mungkin belum sampai dinyanyikan orang atau saya sampai recording karena zaman 2004 itu untuk recording tuh berat loh. Beratnya gimana itu Ya, beratnya? berat karena segi biaya. Sekarang Iya. itu masih menggunakan label dan lain sebagainya. Iya. Kalau zaman sekarang kan zamannya digital tuh sangat gampang sekali ya. Zaman sudah modern sekali. Iya. Sekarang udah ada alat kecil aja, kita udah bisa recording, buat benar. cover dan sebagainya. Zaman dulu kita harus nyari label, tempat rekaman, harus nyetak kaset sekian dengan biaya sekian, kita Iya. baru bisa mempublikasikan karya kita. Benar seperti sekali. itu. Jadi agak berat lah dulu. Agak berat Tapi 2004 itu udah berkarya. Iya dong. Tapi kan munculnya baru kan, gara-gara gebrakan lagu dari yang mana tuh? Aduh yang duet tuh loh. Tresna Kanti Mati. Tresna Kanti Iya. Mati. Ya, semua orang pasti tahu itu. Karena munculnya Bidego dari lagunya itu dong ya. Sebenarnya lagu itu udah dibawakan Pai dulu. RPSG. Jadi Oh, itu gitu. lagu memang saya buat untuk RPSG awalnya. Untuk Pai. Jadi sempat dirilis sama Pai. Kurang begitu viewersnya ya pada saat itu. Iya. Jadi saya rasa ini lagu bagus sekali untuk saya rilis lagi ulang Iya. dengan konsep saya sendiri. Gitu. Akhirnya saya rilis ulang, saya konsepin lagi. Ya. Sungkara Ngeboom. ya, Ya ya Sungkara lumayan. lumayan ada yang denger lah Ngeboomnya. ya. Sampai disuruh buatin yang versi Indonesianya lah. Iya, gitu. Banyak. Ada gitu. Banyak, jadi banyak orang dari luar, bahkan dari Medan, dari luar Bali lah istilahnya, dia nggak ngerti bahasa kita, beli buatin dong yang versi Indonesianya biar kita paham, ini Biar kita lagunya ngerti. enak, nadanya bagus, tapi kok saya nggak ngerti ya artinya apa, seperti itu. Benar, itu lagunya gitu ya. Iya, seperti itu. Seru banget. Tapi ada beberapa lagu lainnya juga yang baru muncul-muncul lagi. Yang salah satunya aku lihat sih yang ngebum juga ketut dalam proses tuh ya. Ya itu kan yang saya bawakan sendiri. Itu ngebum banget juga. Astagfirullah. Itu menjadi kayak gimmicknya masyarakat Bali jadinya kan. Gimana tuh? Jadi trendingnya masyarakat Bali. Nah, aku sebenarnya itu memang karena kondisi aku saat itu, aku ceritakan itu, tuangkan untuk keluarga, untuk anak. Itu emang cerita pribadi ya. Iya, benar. Kisah keluarga gitu. Iya. Oh, kita Jadi, dalam proses. Kayak di Bali itu kan punya apa namanya? Kita punya KB Bali. Bener. Sampai 4 anak. Tapi untuk saat ini kan udah mulai sedikit punah lah bisa bilang ya. Jadi gimana caranya ya bisa ini juga bisa membantu kayak pemerintah kan lagi galang-galang untuk KB Bali. Jadi sedikit tidaknya ya bisa membantulah, siapa tahu nanti ada yang mau buat KB Iya, Bali. menginspirasi biar ada Betul. tempat anak itu. Nah, Itu sih rencana. itu udah kalau dari Bidego selama muncul ini ada berapa lagu itu? Wih, banyak sekali yang saya Yang nyanyiin Bidego sendiri? Oh, yang saya nyanyiin sendiri sudah kurang lebih udah ada 8 ya. 8 lagu. Iya, ini sebenarnya kalau nggak corona udah launching album saya. Banyak ya sebenarnya. Aku lo nggak tahu, aku cuma tahu beberapa gitu. Beberapa lagu. Kayak itu dah yang ngebum Ya, itu pertama terus mati gitu Terus kan. ada Terlanjur Cinta. Terlanjur Cinta kayak gitu. Ketut Nanti dalam buat proses. teman-teman yang sering nonton channelnya Gek Rempong harus nonton channel saya juga. Iya, apa nama channelnya? Paspa Production. Itu untuk yang lagu-lagu saya. Oke, bisa masuk ke sana. Iya. Tapi ada juga nih. Aku lihat nih, aku kepoin tuh Instagramnya semua tuh ada beberapa lagu yang dinyanyiin sama orang lain. Benar. Nah,
ternyata di balik layarnya Dago Faspa itu benar-benar berprestasi banget di belakangnya itu. Itu sebenarnya kerja seperti itu dari kapan ngasih orang lagu kayak gitu tuh? Kenapa nggak dinyanyiin sendiri? Gini, setiap lagu itu punya momen sendiri, setiap lagu itu punya karakter sendiri, punya roh lagu sendiri. Jadi nggak bisa saya paksakan semua lagu itu ke diri saya gitu. Jadi bisa aja itu cocok untuk dia, kayak kemarin ada yang Lebri nyanyiin, ada yang Yudi Kresna. Banyak sih yang bertanya, kok bisa di semua genre diambil kayak gitu. Iya. Astung Kare berkat saya dari dulu belajar, anggaplah sudah belasan tahun, saya hampir 16 tahun di musik Bali. Ya. Banyak ilmu yang saya dapat dari musisi-musisi lawas, dari teman-teman, saya banyak sharing juga. Jadi dengar lagu sih intinya, banyak-banyakin dengar lagu kalau mau menjadi seorang penulis atau mencipta lagu. Jadi banyak inspirasi yang bisa kita tampung kayak gitu. Iya gitu. Dari 2004 aku mulai berkarya, tapi nggak begitu diminati. Kenapa? Kenapa kok bisa nggak diminati tuh? Gimana dong? Udah ngasih ke orang, maksudnya penyanyi? Nah, zaman dulu di 2004 itu belum, jadi orang masih meremehkan istilahnya. Saya dulu itu masih nyoba ke label, karena zaman dulu itu harus masuk label dulu baru bisa jadi penyanyi. Ya, baru bisa jadi artis atau apalah gitu. Nggak segampang sekarang yang dari YouTube aja ya? Jadi 2004 itu saya sudah buat lagu hampir 20 lagu, yang 10 lagu the best. Saya recording cuman pakai kaset pita, zaman dulu kan pakai kaset pita. Iya. Aku tahu, ada apa ya namanya itu yang mini kompo gitu, apa sih? Ya, tip bukan, apa? kayak Walkman gitu. Walkman. Kayak gitu modelnya. Ya, model kayak Walkman tip kecil gitu untuk ngerekam lagu saya beli kaset kosong zaman dulu kan pakai kaset pita. Jadi saya rekam yang bagus, cuman pakai gitar bolong biasa. Akhirnya saya coba kirim ke salah satu label, banyak, ada 3 label besar waktu itu di Bali. Saya coba akhirnya hasilnya ketiganya mengecewakan. Kenapa tuh? Ya mungkin karena saya bukan siapa-siapa. Gak bisa gitu dong. Kan harus didengerin dulu karyanya. Iya harusnya. Tapi zaman itu label-label itu sombong. Emang gitu? Iya. Sesombong itu kah sampai nggak mau? Label itu sombongnya gila waktu itu. Sombong banget karena dia merasa udah punya banyak artis yang top yang keren-keren. Mereka tuh biasa melakukan penolakan. Bahkan saya mendapat penolakan yang menurut saya sampai sekarang lukanya nggak bisa saya obati, dan saya masih inget itu. Nah, yang mana itu? Kita bongkar sekarang di sini. Boleh. High label yang bilang ini, aduh nggak bagus nih, lo buktinya sekarang. Asik. Nggak, itu mungkin jadi pemicu untuk semangat aja sih. Intinya saya pengen cerita juga. Waktu itu saya buat untuk 3 label besar di Bali ini, memang karena fokus saya pengen menjadi seorang musisi, bukan artis atau apa. Pengen jadi musisi walaupun itu lagunya nanti dibeli atau saya yang nyanyikan, ayolah gitu. Maunya awalnya di belakang layar aja. Iya, boleh, mau saya nyanyikan, kalau dia interest mungkin dengan vokal saya nyanyikan, kalau enggak juga nggak apa. Gitu. Akhirnya saya coba bawakan di salah satu label A dulu. Di label A, di situ saya nggak ketemu siapa-siapa, cuman ketemu salah satu mungkin staff dari kantor itu. Cuman dibilang cari siapa? Maaf Mbak, saya mau nitip ini karya-karya saya, mungkin dari label A ini mau beli atau mau produksi karya saya. Saya bilang, oh kita udah banyak. Itu awalnya, oh kita udah banyak punya lagu-lagu, ini bahkan numpuk loh, ini banyak numpuk, ini kita belum sempet, coba tawarin ke tempat lainnya. Itu yang pertama. Didengerin dulu. Enggak, itu nggak didengerin, dan itu saya nggak ketemu sama orangnya, padahal waktu itu juga saya nggak tahu seperti apa sih rule musik Bali ini. Iya, kita nggak tahu juga. Akhirnya di 2004 nih ya, di 2004 atau 2005 kalau nggak salah ya. Akhirnya saya keep itu, yang satu bawa pulang. Terus lagi seminggunya saya datang lagi, saya dapat lagi channel di salah satu label ya. Salah satu label itu saya bawakan lagi, tempatnya di Gatsu lah. Masih orang tahu lah. Yang di Gatsu itu siapa? Yang di Gatsu. Yang di Pidade.
Oke. Oh, jelas lagi. Siapa Anda? Jadi sampai sana permisi, saya sampai ada sekitar 15 menit saya di sana, saya pencet bel. Ternyata orangnya itu ada di dekat rumah itu, di dekat pintu itu. Cuman dia nggak nyaut, mungkin karena saya nekan bel terus dari tadi sekian menit, ada 10 menit. Ya. Mungkin dia merasa bising. Benar. Dan dia keluar dari pintu itu aja. Ya, kenapa gitu dia bilang kan. Akhirnya, maaf, saya mau bawa kaset, saya bilang, karya saya. Dan itu saya teriak ngomongnya ada sekitar 15 meter karena rumahnya besar kan. Rumah studio itu ada studio label A gitu. Jadi, oh ya, taruh aja di sana. Wah, taruh di mana, Pak? Saya bilang. Itu di atas kayak gapuranya dia, rumahnya dia itu. Taruh aja sana. Sampai dibentak saya, taruh aja sana. Dalam hati saya, serius nggak nih ya? Saya disuruh naruh sini kan gitu. Ya dah, saya taruh dulu kan. Saya taruh dulu. Akhirnya saya mau, ya udahlah saya pulang Saya mau pulang sampai di pertengahan jalan, enggak sih pertengahan jalan lumayan agak jauh dikit. Udah dekat lampu merah. Saya berpikir. Waktu itu lampunya merah. Pas lampu merah. Terus berhenti. Ya, kalau hijau kan jalan dong. Oke. Akhirnya saya sampai sana, saya berpikir karya saya ini keren, karya saya ini menurut saya ini bisa dijual, kok saya digituin sih gitu. Dalam arti kok saya cuma disuruh naruh, apa dipersilahkan masuk dulu kek atau diterima atau apa kek. Saya disuruh naruh aja di sana. Saya berpikir, saya balik, saya ambil karya saya. Orang-orang seperti ini nggak boleh tahu karya saya, dan orang-orang seperti ini nggak bakalan lama dia bertahan. Saya yakin karena orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang bisa welcome ke semua orang. Benar. Orang yang low profile, orang yang tidak melihat orang hanya dari casingnya aja. Jadi nggak boleh lah ngejat seperti itu, atau nggak maaf nih yang terima walaupun di dalam itu saya nggak tahu didengerin atau nggak lagu saya kan. Yang penting dihargai aja dulu. Dihargai aja dulu gitu. Ya sedikit tidaknya saya mendapat respon yang bagus lah di awal, walaupun endingnya bakalan saya nggak diterima. Gitu. Cuma saya ambil lagi. Pas itu saya balik, saya putar balik. Saya putar balik. Saya ingat saya balik, saya pikir udah diambil nggak ya? Mungkin lah diambil. Udah sekian menit, itu udah ada 15 menit saya. Balik, saya muter, akhirnya saya datang lagi ke sana. Ternyata kaset saya tuh masih di atas tembok depan rumahnya dia. Masih, dan orangnya itu masih di sana. Dan dia ngelihat saya ngambil kaset saya itu. Ketika saya ambil, dia lihat dan saya juga oleh dia. Saya cuma bilang, apa? Suatu saat nanti karya-karya saya juga bakalan dengar. Bener banget. Dan buktinya sekarang lihat. Kalau kayak gitu, bener-bener nggak dihargai dong karya orang gitu loh. Sedangkan video gue udah percayain ini loh karya saya buat Anda gitu loh, misalnya. Iya. Gimana dong? Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi. Ada lagi. Kan ada 3 label nih. 3 label itu, Ya label ini dari mana? Yang mana tuh? ya gini jangan. Karena dia baik sebenarnya. Cuman apa ya, mungkin karena belum kenal jadi maka tak sayang seperti itu. Jadi kenal maka tak sayang. Kalau sekarang udah sayang. Enggak juga. Karena cowok dia. Fine. Iya. Jadi akhirnya yang ketiga ini saya telepon diangkat, cuman dia bilang sama seperti yang di awal, kita masih banyak artis, terus banyak lagu yang numpuk belum bisa, kayaknya mungkin next gitu. Siap. Nextnya 6 bulannya lagi saya telepon lagi, saya punya lagu bagus nih, bla bla dan sebagainya. Mungkin belum ya, next. Akhirnya yang ketiga kali kita nggak mau dapat penolakan lagi ya. Ya udah keep aja lah. Mungkin kita belum jodoh. Itu simpulanku di tahun itu. Terus akhirnya seiring waktu aku berpikir kayaknya label-label ini harus dijilatin dulu atau disembah-sembah gitu. Kita kayak orang apa ya, jadi orang yang mengeluh-ngeluhkan mereka dulu baru kita diterima, kayak gitu kayaknya. Gitu kayaknya.
Iya, nggak mau welcome menerima siapa aja, maksudnya kan rezeki bisa datang dari mana Iya saja. dong. Siapa tahu dengan lagu itu nanti bisa boom gitu kan, lumayan Iya, penghasilannya. benar. Waktu itu kan masih penjualan kaset kan? Iya benar. setuju Iya. saya. Padahal saya berpikir waktu itu saya bisa, karena ini karya saya ini bagus sekali. Akhirnya sampai karya itu hilang dan saya lupa. Ya Tuhan. Karena saya mulai garap project di lagu Indonesia kan. Iya. Saya buat band indie, akhirnya buat lagu-lagu Indonesia sampai tahun 2009. Saya sampai punya garap-garap karya Indonesia lumayan lah ya, Iya. untuk project Jakarta. Tapi karena mungkin perjalanan saya memang belum hokinya di sana. Iya benar. Saya kehilangan gitaris saya tabrakan meninggal. Oh gitu. Ya, dan dia yang membentuk band ini. Band ini sedang mulai beranjak berkarya dan lagi on fire banget menurut saya. Jadi ya mungkin ya udahlah, lagi down saya. Lagi down di 2010 mulai saya buat lagu Bali, belajar lagu Bali lagi, karena udah lama kan nggak buat lagu-lagu Bali. Mulai belajar lagu Bali. Yep. Terus hasilnya? Cuman naik di radio aja. Di radio gitu. Naik lagu saya, tapi di kalangan masyarakat nggak ada yang tahu. Makanya Terus gimana dong? yang kurang apa ya gitu. Iya. Jadi kan ternyata di radio itu ya ada something lah, you know lah. Oke lah. Akhirnya Terus? saya merasa karya saya sebenarnya nggak didengar orang, cuman orang radionya aja yang mensupport saya, yang sampai bisa jadi naik ke tangga lagu. Wah, saya nggak bisa berkarya seperti ini. Nggak pas banget. Oh, bukan masyarakat yang minta gitu. Iya, ya? bukan masyarakat yang minta. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah, saya berkarya untuk diri saya aja. Terus akhirnya sambil belajar, banyak sharing, terutama ke Pak Delolot. Waktu itu kan saya ada dekat sekali sama Pak Delolot. Iya. Banyak cerita, terus banyak ketemu musisi. Akhirnya saya ngamen kan, ngamen di wedding, nyanyi di kafe-kafe. Terus seiring waktu saya berlatih. Akhirnya mungkin saya melihat satu momen di 2015 saya mulai berkarya lagi. Ya. Lagu Bali saya duet sama Mantra Satya, Yogi Kresna sama Tuedi Renon. Banyak ya. Saya nyoba, nggak begitu naik juga lagunya. Oke. Tapi saya nggak down. Iya. Saya berasa mungkin harus Berusaha lebih gitu greget ya? lagi Benar. ya, mungkin lagi berbenah lagi. Oke, semua itu ada prosesnya. Benar. Jadi di tahun 2016 saya mulai garap Terus Ganti Mati. Oke, dari sana udah langsung naik. Viewersnya tuh banyak banget ya. Aduh, di dari 2016 mulai saya berkarya, launchingnya 2017 lagu itu kan, 2017 awal Januari. Akhirnya saya nggak nyangka lagu itu bakalan boom, sampai di cover ribuan, 3.800 lebih yang cover lagu itu. Dan beberapa artis Bali yang udah cover semua juga. Iya, itu. Nggak tahu lagi nonton nanti ya. Iya, itu banyak banget tadi di IG-nya Lidego ya. Sukses Cover-coveran itu banget. beberapa dimasukin ke sana juga ya. Dan saya sangat berterima kasih, selama ini banyak yang mensupport. Saya juga nggak tahu bakalan seperti ini kan. Nah, sedikit tidaknya itu udah satu jalan yang baik untuk semua musisi Bali. Intinya jangan sombong, jangan mungkin karena lingkungan musik Bali ini kan segini aja. Iya sih. Jadi esok hari kita bisa bakalan ketemu si A yang tadinya bukan siapa-siapa, Ya. bisa menjadi orang besar esok hari. Iya, benar banget. Pokoknya teman-teman mudah-mudahan berkarya terus. Saya merasakan sekali pahitnya gimana, sakitnya gimana, dan orang yang dulu pernah nyakitin saya di karya itu, di label itu, sekarang label nggak jadi apa-apa. Benar dong, makanya Anda itu jangan seperti itu. Ibaratkan, ya ampun, itu ibaratkan sampah gitu loh. Iya. Nggak Karya dipeduliin saya, banget ya benar. dong. Hampir seperti ya gimana ya? Siapa sih kamu gitu? Kamu bukan artis juga, bukan. Kamu siapa sih? Karya saya tuh hampir mirip seperti sampah. Jadi kayak dibiarin gitu aja. Ya hargainlah dikit. Siapapun itu. Saya sampai detik ini pun saya masih sering menerima teman, sharing apa. Karena saya pernah mengalami hal pahit seperti itu. Karena saya nggak pernah tahu G Rempo seperti apa, nanti bisa aja jadi artis nasional kan, bisa aja. Ya
bener, sedetik, semenit, sejam, sehari, sebulan, setahun, seminggu, nggak pernah tahu kan jalan rezeki orang bisa berbeda-berbeda. Jadi saya nggak pernah ngejat dia, wah ini siapa sih penyanyi baru atau apa, karena saya sering sharing sama teman-teman baru, bahkan penyanyi yang masih baru banget dan dia masih belajar juga, bahkan saya sering belajar dari mereka. Gila ya, enak cengkoknya dia. Nah, kadang saya bisa ambil dari dia. Iya benar. Banyak hal. Ada pembelajaran dari sana juga. Benar. Walaupun orang baru, tapi dari sana kita bisa tahu kan kekurangan kita apa, kelebihan dia seperti apa. Itu Jadi, pun sebaliknya. Setiap orang nggak mungkin kan banyak kesalahan aja, nggak mungkin banyak kekurangan. Toh pasti ada hal positif yang bisa kita ambil dari orang itu. Pas banget. Jangan sampai ya seperti pengalaman saya lah, yang mungkin orang label ini nggak nyangka bakalan dunia digital ini bakalan seperti ini sekarang. Dan dia boleh aja sombong waktu itu, tapi saat ini jangan Anda sombong. Untuk jangan pernah sekarang sombong, kalian bukan apa-apa jadinya. Karena orang penyanyi cover pun bisa jadi artis seperti bener di banget. Jakarta kan, bener Banyak penyanyi cover dan itu subscribe-nya sampai jutaan, melebihi kadang daripada dari artis sendiri. artis benernya. Itu di youtuber tuh kamu mau jadi orang label, mau jadi orang songwriter, pencipta lagu, mau jadi artis atau apa, jangan sekali ngejudge orang atau anggap dia tuh bukan siapa-siapa. Esok dia bisa menjadi orang apa-apa di balik kamu. Iya dong. Iya benar. Makanya saya selalu welcome ke siapa aja ketika dia pengen ngobrol tentang musik, tentang vokal. Mungkin saya ya beranilah untuk sharing aja. Saya bukan guru atau apa, cuman sharing pengalaman, sharing apa yang saya tahu. Intinya jangan pernah sombong. Sombong itu bakalan membunuh kamu esok hari. Kita nggak pernah tahu loh. Saya saat ini bisa aja sombong sama Gek Rempong, tapi tahun depan saya bisa aja butuh Gek Rempong. Tapi kalau Gek Rempong terlukai saat ini sama saya, tahun depan saya dijamin saya nggak dapat bantuan dari Gek Rempong. Iya benar. Aku mengalami hal seperti itu. Ya, saya yakin dan sangat yakin dengan pengalaman saya di musik. Dari beberapa artis yang legend menurut saya, istilahnya cuma Lolot yang istilahnya mau ngajak saya sharing, karena saya belajar banyak dari Lolot juga. Karena menurut saya lirik lagunya Lolot itu rumit orang artikan, tapi mudah untuk orang dengar. Bener sih. Paham nggak? Paham. Jadi karena orang Bali itu banyak yang nggak paham bahasa Bali halus. Begitu juga karya-karya saya saat ini saya buat kayak aksara gending aksara. Saya pengen ngajarin anak-anak kecil Bali biar nggak selalu berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu untuk saat ini nggak begitu penting, karena yang kamu pentingkan itu adalah bahasa daerahmu sama bahasa dari luar yang bisa mendatangkan uang buat kamu. Bahasa Indonesia itu bisa tanpa dipelajari pun kamu udah tahu. Iya, pasti apa namanya, kalau kita bergaul sering ketemu orang itu bakalan gini ya, ngalir gitu benar, aja bakalan ya. Ngalir. Saya buat lagu di Gending Aksara ini hampir semua karya saya itu dari kisah nyata. Jadi sempat saya ketemu dengan teman ponakan saya, dia anak berkasta lah, sedikit tidaknya dia pasti ngerti bahasa Bali halus. Ketika saya ajak ngobrol bahasa Bali halus, dia malahan jawab dengan bahasa Indonesia. Buat saya sedih aja. Bener. Katanya mau ngajakin Bali. Katanya Bali ini harus maju, bla dan lain sebagainya. Dari hal terkecil aja mereka udah nggak ngajakin. Gimana ngomongin hal terbesar? Ya tunjukin hal yang terkecil dulu, dengan cara jangan buang sampah atau dengan berbahasa Bali yang baik, menjaga lingkungan Bali seperti apa. Janganlah ngomongin yang besar-besar, Bali ini harus ini, harus itu. Hal kecil aja dia nggak bisa ngerawat, gimana hal yang besar. Banyak gitu anak-anak kecil sekarang itu malah bisanya bahasa Indonesia. Benar. Padahal bahasa ibu kita bahasa Bali halus gitu. Saya belajar dari orang Cina. Orang Cina coba lihat, ketika dia ngomongin masalah bisnis nggak mungkin dia pakai bahasa Indonesia. Pasti dia pakai bahasa dari daerahnya dia sendiri. Jadi apa ya? Itu biar nggak punah juga. Kalau seandainya perkembangan di Bali ini masih terus seperti
saat ini orang tua, semua orang tua ngajarin bahasa Indonesia, merasa bangga anaknya bisa bahasa Indonesia. Kamu salah. Iya. Ketika anakmu bisa bahasa Bali halus dan dia bisa beradaptasi ketika temu temannya bahasa Indonesia mungkin ya. Kalau mungkin ketemu atasan atau pasti ke tempat kerja bahasa Indonesia, that's why. Cuman pas ketika dia di rumah menyambut dengan Om Swastiastu, dengan berbahasa Bali halus, ngomong sama orang tua dengan bahasa Bali walaupun nggak halus tapi berbahasa Bali sedikit tidaknya, itu kamu bisa ngajakin Bali. Tapi kalau terus diajak berbahasa Indonesia, nggak diajarin bahasa Bali kamu halus. tahu lah. Iya. Perubahan zaman sekarang begitu besar kan, cepat sekali. Gini ya banget, cepat banget. Dari tahun 2014 saya mengikuti momen ini sampai 2020 nih, gila, cuman 6 tahun dunia itu bener-bener kayak berbalik gitu loh. Bener-bener dari segi teknologi, dari cara bergaul, cara pola pikir, semua orang udah berubah gitu. Nah sekarang kembali lagi, bener nggak kamu setia sama Bali, sayang sama Bali? Coba buktikan dari hati. Oh gitu. Jadi inspirasi lagu itu dari sana. Iya, dari Makanya ada tuh lagu Aksara tuh ya. Gending Aksara. Gending Bali. Aksara. Jadi itu sama anak. Anak. Itu anak Duet sendiri? Iya, sama Oh, adik gitu. saya. Itu anak saya yang pertama. Oh yang pertama tuh cewek. Cewek. Oke. Tapi luar biasa ya, Bidego ternyata di belakang layar itu dulunya bekerja dulu di belakang layar, akhirnya sampai sekarang itu emang ada prosesnya. Kenapa Bidego tuh baru muncul? Kenapa? Muncul ya mungkin karena alam juga. Jadi hokinya mungkin baru ketemu ketika saya udah mungkin mumpuni dari kemarin-kemarin sempat dikecewakan, dari kemarin-kemarin yang belum ngerti nada mungkin ya, mungkin dari karya-karya saya juga masih lemah, belum bisa karena. Tapi saya selama belasan tahun ini, sebelum saya sampai dikenal juga ya, bukan terkenal, dikenal lah sedikit tidaknya karya saya. Hampir setiap hari 2 jam itu saya tetap berkarya, saya tetap berlatih, saya tetap nyanyi, tetap ngeringkas lirik. Jadi banyak lirik-lirik yang saya pelajari. Jadi saya selama belasan tahun itu nggak diam, baru saya kecewa saya diam, tetap saya belajar. Oke. Terus dari lagu-lagunya Bidego tuh inspirasinya itu dari mana dapat biar sebagus itu? Aku lihat tuh banyak yang bagus-bagus dan liriknya juga kayaknya bukan biasa gitu loh. Itu saya ingat pesan dari teman-teman musisi-musisi lawas, gimana caranya menampilkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang pantas jadi ikonik gitu loh, ikonik. Jadi nggak sama dengan karya-karya yang lainnya. Nah di situ tuh betul belajar juga. Kembali lagi ke belajar, banyak-banyak dengar lagu, banyak-banyak sharing ke orang-orang. Karena sampai detik ini pun saya masih tetap belajar. Masih banyak hal yang saya perlu pelajari dalam hidup saya hingga bisa saya tuangkan dalam sebuah karya. Semalam pun saya masih buat lagu, ketika saya masih banyak kurang, saya share ke teman-teman saya, apa sih kurang lagu saya gitu. Dari segi lirik, mungkin dari segi nada, oh nadanya udah enak nih, mungkin liriknya ini masih amburadul, ini perlu dibenahi. Karena saya merasa saya manusia biasa, pasti bakalan banyak kekurangan dan bakalan banyak butuh belajar. Biar gimana caranya kedepannya saya ini tetap stabil di dunia musik Bali, nggak hanya muncul sekali habis itu hilang. Nah maka dari itu saya berkarya, banyak karya yang saya buat untuk penyanyi Bali. Oh gitu. Iya. Dari beberapa lagu yang dinyanyiin sama penyanyi Bali juga itu ada apa namanya, up juga gitu loh. Iya banyak. Banyak. Viewersnya Banyak juga banget. Sebenarnya gini, berapa lagu Bidego punya? Dari maksudnya lagu Semuanya, keseluruhan. seluruhannya. Ratusan. Yang diciptain itu sampai ratusan. Iya, yang belum keluar lagi banyak, Ada. yang udah recording tapi Ada belum. juga. Wow. Serius, ada juga. Ya kan ada beberapa penyanyi yang memang untuk tidak dipublik, tapi mereka untuk nikmati diri sendiri. Ya, itu bener. ada yang satu album. Yang dinikmati sendiri. Iya, dan itu saya sampai nanya, kenapa nggak dipublish? Ini lagunya bagus, kamu bisa nyanyi juga, dan ini bagus lagunya. Menurut dia, kisah-kisah yang dia ceritakan ke saya yang saya jadikan lagu,
itu hanya konsumsi sendiri karena kisahnya dia itu nggak boleh didengar ke orang kan. Mungkin setiap orang punya idealisme sendiri. Iya, benar sih. Dan ada juga lagu-lagu yoga kemarin seperti kayak yoga di Ubud, dia minta lagu tentang yoga dan sebagainya, itu dikonsumsi untuk orang-orang yoga itu aja, diputar untuk orang-orang yoga itu aja. Jadi ya adalah gitu, jadi saya lebih paham gitu. Ya setungkare masih detik ini, semalam aja saya masih buat lagu dan ngedilin lagu itu untuk penyanyi-penyanyi baru, masih dipercaya untuk membuatkan karya. Kita juga bisa lihat hasilnya dari lagu yang Lebri juga tuh ada. Ya, banyak. Lebri ada Tresna Ganti Mati, Tresna Emosi, ada Nyaman, terus ada Kangen, dia duet sama Jun. Oh itu Bledego juga yang buat yang sama Jun Bintang, Kangennya itu. Wow. Terus di Bayu KW juga ada yang nyanyiin karya saya. Oh sampai seniman lama juga Dangdut, ya? Ya, Dangdut ada? Koplo ya. Ini kok bisa semua genre gitu, gimana ceritanya? Kok sampai gini Bledego? Kalau Bledego lagunya genrenya apa dong kalau dibawain yang kalau sekarang? Saya untuk saat ini lebih ke rock akustik. Jadi karena menurut saya selama ini rock udah ada pada Lolot yang rocknya lebih rock dari suara mungkin, dan musik saya pengen sebenarnya seperti Pak Denso, cuman nggak mungkin saya di aliran itu juga karena udah Pak Delolot. Mau bagaimanapun tetap Pak Delolot ya pionirnya di sana. Iya. Ya udah saya buat jalur satu nih di akustiknya gitu, akustik rocknya. Cuman ada beberapa yang pakai full band, cuman nggak masalah lah. Cuman ya apa ya, musik ini kan fleksibel, tergantung kalian mau membawanya kemana, dan yang penting enak didengar, itu aja. Tapi kok bisa menciptakan lagu yang versi genrenya dangdut gitu, koplo lagi gitu kan, bisa dapat feel-nya di mana gitu. Saya musisi yang nggak fanatik sama lagu. Oh gitu. Saya pernah di punk, pernah di underground, pernah rock flavor, pernah rock pop pernah. Oke. Sekarang lagi menekuni jazz kayak gitu. Oh iya, keren tuh. Ya, jadi hampir semua genre saya pengen kenal karena saya seorang penulis. Saya nggak mau kaku menjadi seorang penulis. Iya benar. Kan ya banyak musisi penulis, oh saya harus seperti ini, kamu nyanyi harus seperti ini. Kalau saya nggak mau, saya dengar dulu si penyanyi kayaknya karakternya arahnya ke sini, lagunya kayak gini. Mungkin kalau buat biar dia nyaman nyanyinya lagunya seperti ini. Bukan saya nggak punya genre ya, tapi saya lebih senang lagu saya itu terkenal, didengar orang banyak, yang nyanyinya sukses. Itu jauh lebih luar biasa ketimbang saya mementingkan idealisme saya. Seumpama Gek Rempong beli lagu di saya, tapi saya pakai idealisme saya. Lagu saya harus rock, sedangkan Gek nyanyinya pop. Oh gitu. Dan memaksakan untuk Gek ke rock. Gak bisa dong. Iya, ngeber rock jadi. Kalau ke aku gimana? Cocoknya apa dong? Gak usah kamu cocok udah ngelawak aja lah. Ini aja, aku juga gak bisa nyanyi. Mungkin nyanyi hiburan buat iya, biar komedi aja gitu. Kok lucu-lucuan aja ya. Oke, Bledego. Iya. Jadi ini juga ada pertanyaan dari netizen. Asik. Oke. Dari Instagram aku, dari Instagramnya Gek Rempong ada beberapa pertanyaan. Aku mau tanya langsung ya. Oke, sebentar. Aku mau nyari handphone. Ini untuk cowok apa cewek? Kalau untuk cowok aku lebih pilih buncit. Kenapa? Karena kalau udah buncit udah pasti pasangannya cewek. Kalau six pack? Itu udah banyak terjadi. Oke.